Audio Jungle. Audio Jungle. Benarkah Nabi Nuh tidak bersabar karena meminta azab untuk kaumnya? Sebagian orang ada yang menuduh Rasulullah Nuh alaihi salam bukanlah seorang rasul yang sabar menghadapi kaumnya. Padahal Allah sendiri menggelarinya ulul azmi di antara para rasul. Alasan orang-orang yang menuduh Nabi Nuh tidak sabar karena Nabi Nuh memintakan azab kepada Allah untuk kaumnya. Mari pahami alur kisahnya. Mengapa Nabi Nuh mengucapkan demikian? Sehingga kita tidak berburuk sangka kepada utusan Allah yang mulia. Kaum Nuh adalah kaum yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya melakukan kekufuran, mereka juga senantiasa menentang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab sebagai bukti kebenaran dakwahnya itu. Mereka mengatakan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 32. Namun Nabi Nuh tetap bersabar dan tidak membalas perkataan mereka dengan mengiyakannya atau menanggapinya dengan ancaman. Beliau hanya mengatakan bahwa keputusan azab bukanlah kehendaknya, melainkan hanya kehendak Allah semata. Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Quran Surat Hud ayat 33. Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun. Tidak hanya di siang hari, namun juga di malam hari, beliau tidak berhenti menyeru kaumnya. Selama masa yang panjang itu pula, beliau bersabar atas gangguan fisik maupun psikis yang ia terima. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Namun seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Quran Surat Nuh ayat 6 hingga 7. Tidak hanya menolak seruan Nabi Nuh, mereka pun mengejeknya dengan menutupi telinga-telinga mereka. Allah Ta'ala pun menanggapi kaum Nuh yang sangat melampaui batas ini dengan berfirman, mengabarkan kepada Rasulullah Nuh alaihi salatu wassalam bahwa tidak ada lagi kaumnya yang akan beriman kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan." Quran Surat Hud ayat 36. Artinya, tidak akan ada lagi yang akan beriman kepada seruanmu setelah 9 orang yang telah mengikutimu. Mendengar firman Allah ini, Nuh sadar Allah akan segera menurunkan azabnya kepada kaumnya. "Jika demikian Rabbku, maka jangan engkau sisakan seorang pun orang kafir di atas muka bumi ini. Jika engkau membiarkan mereka, pastilah mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan mereka pun akan melahirkan keturunan yang senantiasa berbuat dosa dan kekufuran." Quran Surat Nuh ayat 26 hingga 27. Demikianlah syariat terdahulu. Ketika sebuah kaum melakukan dosa dan melampaui batas, maka Allah akan menurunkan azabnya langsung di dunia dengan membinasakan mereka. Lihatlah kaum Ad, umat Nabi Hud. Ketika mereka ingkar dan terus-menerus menyombongkan diri, Allah binasakan mereka dengan angin topan. Umat Nabi Lut,
Allah buat mereka binasa dengan menghujani batu api dari langit, kemudian membalikkan bumi yang mereka pijak. Bangsa Madian, umat Nabi Syuaib, Allah hancurkan mereka dengan suara guntur yang menggelegar, sehingga mereka tewas seketika, seolah-olah tidak pernah ada orang yang tinggal di daerah itu sebelumnya. Fir'aun, Qarun, dan lain-lain, Allah segerakan azab mereka di dunia, dan nanti azab yang lebih besar di akhirat. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang Allah utamakan atas umat lainnya, Allah tunda azabnya di akhirat kelak dan memperpanjang masa bagi umat Muhammad agar berpikir dan bertaubat. Semua itu Allah lakukan dengan hikmah dan ilmunya, dan hendaknya kita bersyukur atas hal ini. Dan akhirnya azab yang mereka nanti-nantikan itu datang. Langit menurunkan air yang sangat deras, dan bumi pun mengeluarkan air yang melimpah. Bumi pun menjadi lautan yang sangat besar, yang ombaknya saja setinggi gunung. Allah Ta'ala berfirman, dan bahtera itu berlayar, membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud ayat 42. Demikianlah Allah menetapkan takdir untuk kaum Nabi Nuh.